Pernah gak sih kalian bayangin gimana jadinya dunia kita kalau satu peristiwa besar dalam sejarah itu gak pernah terjadi? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu skenario gimana jika yang paling seru. Gimana kalau Kekaisaran Romawi itu gak pernah runtuh? Coba deh, bayangin sejenak. Kamu bangun tidur, lihat keluar jendela. Tapi bendera yang berkibar di sana bukan bendera negaramu, melainkan lambang elang emas Romawi. Di sekolah, kamu belajar bahasa Latin, dan semua nama jalan bunyinya kayak Avenue Julius atau Forum Magnum. Kedengarannya gila ya? Mungkin, tapi percaya nggak? 1500 tahun yang lalu, ini tuh bukan fantasi. Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Jadi ini bukan sekedar ide iseng, tapi sebuah persimpangan di mana sejarah kita bisa aja belok ke arah yang sangat sekali berbeda. Tapi oke, sebelum kita berandai-andai lebih jauh, kita harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dunia kita. Jadi, apa sih yang bikin Kekaisaran Romawi Barat itu akhirnya runtuh? Gini, banyak yang mikir Romawi itu tumbang dalam satu pertempuran hebat. Padahal nggak gitu. Raksasa yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu nggak langsung jatuh. Ini lebih mirip kelelahan yang pelan-pelan, tapi pasti. Semacam burnout dalam skala peradaban. Jadi ini tuh sebuah proses yang panjang, dimulai dari krisis abad ketiga, terus ada keputusan buat ngebagi kekaisaran jadi dua karena udah kegedean buat diurus, abis itu invasi besar-besaran mulai datang dari mana-mana. Puncaknya, tahun 476 Masehi. Disitulah Romawi Barat secara resmi dinyatakan tamat. Coba bayangin deh masalah yang mereka hadapi, kekaisarannya jadi terlalu besar untuk diatur. Perang di perbatasan gak ada habisnya, terus-terusan nyedot uang dan tenaga. Inflasi parah banget bikin harga-harga melambung tinggi. Dan yang terakhir, pukulan telak, invasi tanpa henti dari suku-suku yang mereka anggap barbar. Nah, disinilah bagian serunya. Kita akan coba ubah sejarah. Mari kita tentukan satu momen penting, satu titik balik di mana semuanya bisa jadi berbeda. Inilah satu-satunya perubahan yang kita buat dalam sejarah. Gimana kalau Kekaisaran Romawi Timur, atau yang kita kenal sebagai Bizantium, gak cuma bertahan hidup tapi justru jadi super kuat dan berhasil menyatukan kembali seluruh wilayah Romawi yang lama, sebuah reunifikasi total. Tentu saja, supaya skenario ini masuk akal, kita harus berandai-andai dulu. Anggap aja semua masalah internal mereka beres. Ekonomi stabil, gak ada inflasi, tentaranya setia, dan jago-jago. Dan yang paling penting, ada satu kaisar super jenius yang bisa memimpin mereka. Oke, aturan mainnya jelas. Romawi bersatu, stabil, dan kuat. Lalu, apa yang terjadi? Mari kita masuk ke skenario pertama. Sebuah lompatan teknologi yang gila-gilaan. Kalau Romawi terus stabil, mereka punya waktu 1000 tahun ekstra untuk mengembangkan teknologi. Tanpa gangguan abad ke-8. Coba bayangkan keunggulan sebesar apa itu. Mereka mungkin gak langsung nemuin listrik ya, tapi bayangin tenaga uap ala Romawi. Jaringan jalan raya mereka yang udah keren itu sekarang diisi sama kereta api uap. Sistem sanitasi dan saluran air mereka jadi ultramodern. Bahkan, mungkin kita udah punya lift hidrolik sejak abad ke-10. Dan ini bagian yang agak bikin merinding. Perang. Dengan mesin-mesin perang super canggih bertenaga uap, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan berhenti? Atau mereka bakal lanjut menaklukkan seluruh dunia? Bisa jadi, yang pertama mendarat di Amerika itu bukan Columbus, tapi Legion Romawi. Tapi, dampaknya nggak cuma soal teknologi. Kekuatan Romawi yang abadi ini bakal membentuk ulang budaya kita secara total. Kita mulai dari dua pilar peradaban, bahasa dan hukum. Di dunia kita, bahasa Latin mati dan pecah jadi banyak bahasa turunan. Nah, di dunia tanpa runtuhnya Romawi, bahasa Latin nggak akan pernah mati. Sebaliknya, bahasa itu bakal terus berevolusi jadi satu bahasa global. Jadi ya, lupakan bahasa Inggris, Prancis, Spanyol yang ada cuma satu bahasa Latin versi modern. Coba deh, bayangin. Pembahasan kita hari ini, semua konten yang kamu tonton, semua media sosial, semuanya dinarasikan dalam bahasa Latin yang sudah berevolusi. Kebayang nggak sih anehnya? Selain bahasa, hukum Romawi bakal jadi satu-satunya dasar hukum di seluruh Barat. Artinya apa? Di satu sisi, dunia jadi super teratur dan terstruktur. Tapi ada sisi lainnya. Ini juga bisa berarti gak ada yang namanya pencerahan atau kebebasan berpikir. Semua ide, semua inovasi harus tunduk pada kemauan sang kaisar. Oke, sekarang ayo kita tarik semua ini ke hari ini. Gimana rupa dunia kita di tahun 2025? Dan pada akhirnya giliran kamu yang harus membuat pilihan.
Di tahun 2025 versi dunia ini, Amerika Serikat kemungkinan besar nggak pernah ada. Kalau Romawi yang menguasai Atlantik, mungkin nama Christopher Columbus cuma jadi catatan kaki. Dan ya, kemungkinan besar, seorang kaisar masih memerintah dari Roma. Dan yang paling aneh buat dibayangin budaya pop kita. Apa bakal ada film Gladiator 7 yang settingnya di luar angkasa Romawi? Apa media sosial bakal dipenuhi video orang-orang joget pakai toga? Aneh banget kan? Jadi inilah pilihan terakhirnya. Di satu sisi, ada dunia Romawi yang abadi, super terstruktur, stabil dan bersatu, tapi mungkin sedikit kaku dan kurang bebas. Di sisi lain, ada dunia kita, kreatif, kadang kacau, tapi luar biasa beragam. Tanpa runtuhnya Romawi, mungkin nggak akan pernah ada negara modern, demokrasi, atau kebebasan berekspresi seperti yang kita kenal sekarang. Jadi pertanyaannya untuk kamu, dunia mana yang kamu pilih? Dunia Romawi yang stabil dan teratur, atau dunia kita yang kreatif tapi terkadang berantakan? Pikirkan baik-baik. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.